Halo semuanya, anak-anak hebat kebanggaan Ibu, apa kabar nih hari ini? Ibu Diasmalia di sini. Wah, seneng banget rasanya bisa nemenin kalian semua, siswa-siswi MTS Muhammadiyah 1 Sekampung Udi kesayangan Ibu. Coba yuk, siapkan fokusnya, karena Ibu mau ngajak kalian naik mesin waktu nih. Kita bakal mulai petualangan seru banget buat menelusuri sejarah, memecahkan misteri, dan pastinya dengerin dongeng luar biasa tentang tanah tempat kita tinggal, yaitu tentang Lampung dan Jawa. Udah siap? Yuk kita mulai petualangannya. Nah, ini dia peta petualangan kita hari ini. Pertama, kita bakal pecahin misteri fisik dan asal-usul. Terus lanjut ke jejak pengaruh dari Jawa. Habis itu kita kenalan sama budaya khas Sang Bumi. Keempat, siap-siap dengerin kisah inspiratif si Lampung. Dan terakhir, kita akan gali pesan moral buaya putih. Rutenya seru banget kan? Yuk langsung aja kita masuk ke perhentian pertama. Bagian 1. Misteri fisik dan asal-usul. Coba deh, kalian perhatiin teman, tetangga, atau mungkin diri kalian sendiri. Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya banyak orang Lampung asli, terutama dari marga-marga yang udah tua banget, itu punya kulit kuning langsat atau putih, terus matanya agak sipit-sipit gitu, mirip orang Tionghoa? Hayo, kira-kira ini kebetulan aja atau ada ceritanya? Ternyata, sejarah dan sains punya jawaban yang keren banget buat misteri ini loh. Oke, coba kita tarik waktu ke belakang, jauh ke era prasejarah. Jadi, nenek moyang kita itu asalnya dari rumpun bangsa Austronesia yang bermigrasi jauh banget dari Yunan. Yunan itu ada di wilayah Cina bagian selatan anak-anak, makanya mereka bawa ciri fisik oriental itu. Terus berlanjut ke abad pertama Masehi, datanglah para pedagang dari Tiongkok yang nyari lada dan damar ke sini. Mereka akhirnya menetap, menikah sama penduduk lokal, dan ciri fisik itu menurun deh ke generasi-generasi selanjutnya. Sampai akhirnya di era kuno, suku-suku ini mendirikan sebuah kerajaan leluhur yang benar-benar penting banget buat sejarah kita. Namanya Kerajaan Skalabrak. Catat ya anak-anak, Skalabrak yang ada di dataran tinggi Gunung Pesagi ini adalah asal-muasal suku Lampung yang sesungguhnya. Kenapa ciri fisik mereka bisa awet? Karena mereka tinggal di dataran tinggi yang terisolasi dari dunia luar. Jadi, genetik leluhur Yunan mereka benar-benar terjaga kemurniannya. Nah, dari puncak gunung inilah keturunan Skalabrak pelan-pelan mulai menyebar. Mereka bawa adat istiadat, turun nyusurin aliran-aliran sungai besar sampai ke pesisir, dan akhirnya membentuk subsuku-subsuku Lampung yang kita kenal sekarang ini. Wah, luar biasa banget kan perjalanannya? Bagian 2. Jejak pengaruh dari Jawa. Kalian di Sekampung Udik pasti sering banget deh ngerasain ini. Kenapa sih banyak banget orang Jawa di Lampung? Terus kenapa budaya dan kosakata bahasa Jawa itu bisa menyatu banget sama keseharian kita, sampai-sampai banyak orang Lampung asli yang jago banget bahasa Jawa? Ini bukan cuma karena jarak pulau kita dekatan loh. Ada akar sejarah kuno yang udah mengikat kedua tanah ini sejak ratusan tahun yang lalu. Kalau kita buka catatan sejarah, hubungan erat ini udah kerasa banget sejak era Kerajaan Majapahit di abad ke-14. Dulu, Majapahit punya hubungan diplomatik yang luar biasa erat sama Lampung. Makanya, jangan heran kalau senjata kayak keris, beberapa kosakata bahasa, sampai motif pakaian itu saling mempengaruhi. Terus, di abad ke-16 pada era Kesultanan Banten, Sultan Hasanuddin ngebawa ajaran Islam secara masif ke tanah Lampung. Saking dekatnya hubungan ini, Sultan Banten sampai ngasih gelar-gelar kebangsawanan, kayak Pangeran, Raden, atau Minak ke para bangsawan Lampung. Nah, karena leluhur kita itu sangat terbuka dan ramah, makanya Tanah Lampung selalu jadi rumah yang hangat buat saudara-saudara kita dari Jawa sampai detik ini. Jadi, perpaduan budaya dan bahasa yang kalian lihat sehari-hari, itu adalah bukti persahabatan ratusan tahun. Keren kan? Bagian 3. Budaya khas Sang Bumi. Kalian pasti tahu kan semboyan kita, Sang Bumi Ruwajurai, artinya satu bumi dengan dua aliran adat. Ini unik banget loh. Pertama, ada adat Saibatin yang biasanya dipakai sama masyarakat pesisir. Sistemnya ini agak aristokratis, jadi pemimpin tertingginya itu diturunkan secara kaku lewat satu garis keturunan aja. Tapi di sisi lain, buat masyarakat pedalaman, kita punya adat pepadun. Nah, kalau yang ini sistemnya sangat demokratis. Siapa aja bisa dapat gelar atau status sosial adat yang tinggi, asalkan dia mampu ngelaksanain upacara adat besar yang namanya begawi. Dua cara yang beda, tapi justru bikin budaya kita makin kaya dan saling melengkapi. Dan ini nih, hal-hal yang bikin kita harusnya bangga banget jadi bagian dari tanah ini. Kita punya Harif Lampung. Bayangin, kita punya aksara atau huruf asli buatan sendiri yang jumlahnya ada 20. Cuma sedikit loh suku di Indonesia yang punya aksara sendiri. Terus kita punya kain tapis, kain tenun super mewah yang dihias pakai benang emas atau perak.
Nggak ketinggalan, mahkota cantik kebanggaan pengantin wanita kita, siger. Kalau di adat Pepadun, sigirnya punya 9 lekukan untuk 9 marga. Tapi kalau di Saibatin, lekukannya ada 7 untuk 7 paksi. Coba deh bayangin ukirannya. Karya leluhur kita itu emang nggak ada duanya. Bagian 4. Kisah inspiratif si Lampung. Oke anak-anak, sekarang ibu minta kalian rileks sebentar. Coba tarik napas pelan-pelan. Kita seolah-olah lagi duduk melingkar di depan api unggun ya. Karena ibu mau cerita sebuah legenda yang luar biasa. Coba bayangin suasana yang super mencekam ribuan tahun lalu, bumi bergetar hebat karena letusan Gunung Toba. Nah, di tengah kekacauan itu, ada satu pemuda tangguh banget dari Tapanuli, namanya Si Lampung. Buat nyelamatin hidupnya, dia bikin rakit kayu sederhana dan ngebiarin dirinya terombang-ambing di lautan, hanyut terus ke arah selatan. Setelah perjalanan yang entah berapa lama, dan pasti capek banget, rakitnya akhirnya terdampar di sebuah daratan yang benar-benar subur. Daratan itu adalah Gunung Pesagi. Disitulah dia mulai ngebangun hidup baru. Saking terkenalnya tempat dia menetap, orang-orang zaman dulu sering bilang mau ke tempat Si Lampung, yang akhirnya pelan-pelan menjadi inspirasi nama daerah kita, Lampung. Dari ceritanya Si Lampung ini, ada satu pesan penting yang ibu mau kalian ingat baik-baik. Ketangguhan di tengah bencana dapat melahirkan warisan yang luar biasa. Si Lampung itu nggak nyerah gitu aja pas bencana ngerenggut semuanya dari dia. Dia terus berjuang buat hidup. Dan karena sifat pantang menyerahnya itu, lahirlah sebuah wilayah dan kebudayaan yang sekarang jadi tempat tinggal kita. Ibu pengen banget kalian juga punya semangat pantang menyerah kayak Si Lampung, terutama pas lagi belajar atau ngejar cita-cita kalian. Deal ya? Bagian 5. Pesan moral buaya putih. Cerita kita belum selesai nih. Sekarang, yuk kita pindah ke tepi Sungai Tulang Bawang buat dengerin legenda seru lainnya. Dulu, ada seorang gadis desa cantik bernama Aminah. Suatu hari, pas dia lagi asik nyuci di tepi sungai, tiba-tiba airnya bergejorak hebat. Dan tahu-tahu Aminah diculik sama seekor buaya putih raksasa. Serem banget kan? Usut punya usut, buaya ini ternyata seorang pangeran jahat yang kena kutukan. Aminah dibawa paksa ke sebuah gua di bawah air. Tapi anehnya, di dalam gua itu malah isinya gunung emas sama berlian yang berkilau-kilau. Si buaya nyoba merayu Aminah, janjiin semua harta itu buat dia, asalkan dia mau tinggal di sana selamanya. Aminah jelas ketakutan setengah mati, tapi hebatnya dia nggak silau sama sekali sama harta itu. Dengan kecerdasannya, Aminah pura-pura nurut. Nah, pas si buaya raksasa itu lagi tidur pules, pelan-pelan Aminah mengendap-endap dan akhirnya berhasil kabur balik ke daratan. Nah, dari kisah buaya putih dan Aminah ini, pesannya tuh jelas dan tegas banget. Kecerdikan dan keberanian akan selalu mengalahkan keserakahan. Aminah ngajarin kita kalau kebebasan dan harga diri itu sama sekali nggak bisa dibeli pakai emas atau berlian sebanyak apapun. Dia pakai akalnya buat mikir, bukan nurutin hawa nafsu dan keserakahan. Ibu harap kalian semua bisa kayak Aminah ya. Jadi anak yang cerdas, berani, dan nggak gampang tergoda sama hal-hal buruk yang kelihatannya menggiurkan. Nggak kerasa kita udah sampai di akhir petualangan kita hari ini. Kita udah jalan-jalan jauh ya, mulai dari mengupas asal-usul Skalabrak yang misterius, melihat persahabatan ratusan tahun dengan saudara kita dari Jawa, sampai belajar dari ketangguhan Si Lampung dan kecerdikan Aminah. Warisan kita ini benar-benar luar biasa indahnya. Makanya sebelum kita selesai, Ibu mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Sebagai generasi penerus, khususnya kalian siswa-siswi MTS Muhammadiyah 1 Kampung Udik yang cerdas dan hebat-hebat ini, apa sih yang bakal kalian lakuin buat ngejaga semua warisan ini biar nggak hilang di telan zaman? Coba dipikirin baik-baik ya. Oke, Ibu Desmalia pamit dulu. Teruslah bangga jadi diri kalian, rajin-rajin belajar, dan sampai ketemu lagi di petualangan sejarah kita yang berikutnya. Dadah semuanya!